Hai guys, ini kali kedua aku ikut sharing time Ustadz Hanan Ataki. Ini di Taman Mini, temanya hilang untuk healing. Kita simak Ada karya Ricis. Oh, Masya Allah, selamat datang. Oh iya mana? Bosan tapi klik Oh, benar. Iya tadi mau ngadain dia betul. Adalah hilang untuk healing. Ini masih diusul. Hilang untuk healing. Ini tuh tentang bagaimana cara kita untuk menyembuhkan luka. Tentang gimana kita belajar self love dan juga rehat dari lelah mental. Kenapa saya bahas luka? Karena luka itu adalah salah satu di antara fakta kehidupan. Semua orang terluka, semua orang. Gak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini yang gak pernah ngerasain luka, tuh gak mungkin. Baik luka zahir maupun luka batin. Sehat apapun pola hidup seseorang, pasti dia pernah sakit, pernah terluka, pernah tergores, pernah tertusuk. Walaupun dia seorang ahli gizi, pasti dia pernah sakit juga. Seorang dokter, seorang terapis, seorang trainer yoga, segala macam, ya tetap aja pernah sakit. Dimanapun kita hati-hati dalam berjalan, kadang kelilipan juga, kadang ketusuk duri juga, kadang kegores juga, kadang terluka juga. Dan itulah fakta kehidupan, sunnatullah dalam bahasa dakwah. Kalau itu berlaku dalam fisik kita, zahir kita, maka itu juga berlaku dalam batin kita. Hati kita pasti pernah terluka, perasaan kita, mental kita, dan nggak usah heran dengan fakta itu. Memang kayak gitu hidup. Dan ketika terluka, ya wajar orang berteriak. Ketika terluka, wajar orang merintih, menangis. Gak apa-apa, mau nangis, nangis aja. Mau teriak, teriak aja. Gak ada yang salah dengan itu. Kan gak mungkin juga ya, kita pas lagi jalan kesandung, terus diam. Atau pas lagi jalan kejedok, terus diam gitu ya. Jedok gitu. Oh kenapa? Habis kejedok. Kan gak gitu ya, pasti ekspresif kan. Kayak teriak, merintih, bilang aduh, bilang ah gitu. Kenapa saya kayak dikasih ujian itu gak ada henti-hentinya, terus menerus gitu. Kenapa saya, kenapa saat ini, bla bla bla. Ada satu hal yang saya percaya banget, dan itu jadi pegangan saya ketika saya terluka atau ketika saya terpuruk. Hal itu adalah kalimat dari Nabi bilang ini, an-nasu ma'adin. Manusia itu kayak logam. Manusia itu kayak logam. Apa arti manusia kayak logam? Logam itu kalau mau dijadikan sesuatu yang berharga, maka dia itu akan ditempa. Kayak besi gitu ya. Kalau dia pengen jadi pedang yang tajam, dia itu akan dipanaskan di suhu yang sangat tinggi sampai warnanya jadi merah, menyala, kemudian ditempa berkali-kali, dibentuk, kemudian ditaruh di air dingin, dipanaskan lagi, ditempa lagi, didinginkan lagi, dan seterusnya berulang kali. Sampai kemudian pedang itu menjadi pedang yang tajam, yang dengannya Allah membebaskan dari negeri bunga bumi. Tapi sebelum pedang itu membebaskan Al-Quds Palestina di tangan kesatria bernama Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum pedang itu membebaskan Istanbul di tangan kesatria bernama Muhammad Al-Fatih, sebelum pedang itu dipegang oleh kesatria bernama Khalid bin Walid untuk membebaskan Irak, Damaskus, dan seterusnya, pedang itu adalah besi tumpul yang ditempa berkali-kali dalam waktu yang lama, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Barulah pedang itu layak di tangan kesatria, lalu dengannya Allah tegakkan keadilan dan membebaskan dari negeri dari kezaliman. Bentuk manusia dilukai, manusia disakiti, manusia diuji. Itu tuh dia sebetulnya sedang disiapkan dan dibentuk untuk sesuatu yang besar dalam hidupnya. Pasti. Semua orang yang saya kenal dengan kebesarannya, dengan pengaruhnya, baik yang kita baca di buku atau yang kita kenal langsung, ternyata selalu memang punya cerita masa lalunya yang berat, selalu sama. Semua
sesuatu yang sangat berat di masa lalunya yang membentuk dia menjadi seperti hari ini atau menjadi seperti yang ditulis oleh sejarah. Pasti lagi disiapin untuk kita. Sehingga dengan belief ini saya kayak ngerasa ya udah minimal saya terima dulu aja nih ketentuan Allah, saya terima dulu aja takdirnya, nggak nolak, nggak denial. Ya udahlah, ini adalah sebuah tempaan dari Allah buat saya. Minimal terima dulu aja. Tentang gimana cara survive, nanti biar Allah aja yang ngasih jalan. Tapi minimal kita di awal tuh nggak denial, nggak komplain, nggak nyalahin Allah. Ya udah, ini cara Allah nempa saya. Tapi berat banget Ustaz, emang gitu namanya di tempat itu berat emang. Tapi makin berat, makin istimewa. Kalian tahu pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi? Saya dulu kan saya senang setiap Idul Kurban itu nyembelih sendiri kan. Dan kita punya prinsip kalau nyembelih, aku tuh lagi ditempa seperti logam. Ini ada sesuatu yang lagi disiapin. Aku lagi dibentuk oleh Allah. Aku lagi dilatih oleh Allah untuk mengangkat sesuatu yang beban yang sangat istimewa. Itu poin pertama yang aku pengen share sama kalian. An-nasu ma'alim. Jadi berdamailah ketika kita sedang ditempa dengan ujian-ujian hidup. Seberat apapun ujian itu. Saya kenal lah beberapa orang yang dekat dengan saya yang sekarang mungkin menurut saya dia orang sukses. Kan sukses nggak harus selalu tentang finansial dan exposure ya. Bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Di balik kesuksesan beberapa orang yang saya kenal ini, ternyata selalu ada kisah yang sama di masa lalunya. Rasa hilang, kehilangan seseorang, ditinggalkan seseorang, bla bla bla, pasti ada kisah-kisah kayak gitu, drama yang luar biasa. Jadi ketika kalian lagi di tempat sekarang, jangan-jangan kalian itu lagi disiapin untuk jadi seorang istri terbaik seperti Fatimah, jadi suami terbaik seperti Ali. Gimana Fatimah sama Ali? Kan mereka melalui masa kecil yang berat banget. Pernikahannya aja sederhana sekali loh. Fatimah itu dengan gaun yang punya lebih dari 16 tambalan di gaunnya, dan itu pun warisan Sayyidah Khadijah. Tapi walaupun kayak gitu, pernikahan Fatimah itu dirayakan sampai ke arasy Allah. Allah menghias arasy-Nya di malam pernikahan Fatimah. Allah menghias arasy-Nya di malam pernikahan Fatimah. Surga dihias di malam pernikahan Fatimah. Bahkan para penduduk surga kata Allah disuruh bikin tenda-tenda yang indah untuk tersusun dari pintu langit sampai ke surga sebagai bentuk penghargaan mereka terhadap malam pernikahan Fatimah. Tapi pernikahan itu di dunia atau di bumi sederhana karena keprihatinan hidup mereka. Ternyata emang kayak gitu ceritanya. Jadi kalau kalian lagi disiapin jadi seorang istri kayak Fatimah, mungkin sekarang kalian lagi disiapin juga menjadi Fatimah dengan tempaan yang berat. Hidup seperti Fatimah di masa kecilnya. Harus menahan cinta dalam diam. Memang harus kayak gitu. Kalau kalian ekspresikan, kalian nyatakan, ya berarti nggak jadi ditempa. Masih ingat adegan malam pertamanya Fatimah? Pas Ali mau nyetir Fatimah untuk pertama kalinya habis nikah, Fatimah bilang gini, Ali, ntar jangan sentuh aku dulu. Kenapa Fatimah? Aku ada rahasia yang udah ngomongin sama kamu. Hah? Kamu masih ada rahasia sama aku? Aku, gitu ya. Apa Fatimah, kamu rahasianya apa? Tapi jangan marah ya, gitu kata Fatimah. Ya aku gak akan marah, coba kamu cerita ada apa. Ali, sebelum menikah sama kamu, aku udah pernah jatuh cinta. Hah? Bayang gak sih perasaan Ali itu tahu kalau Fatimah pernah jatuh cinta sebelum nikah sama dia? Siapa Fatimah, orang yang kamu jatuh cinta sebelum nikah sama aku? Kok beruntung banget dia, gitu kan? Aku gak akan nyentuh kamu sebelum kamu katakan siapa orangnya. Karena orang dulu itu jatuh cinta susah. Sekarang kan sehari jatuh cinta 3 kali. Pagi jatuh cinta, kayak makan, siang balik. Mau ketemu bos-bosannya, aku lagi bete banget nih. Kenapa sama yang tadi pagi? Bukan. Sama yang tadi siang? Bukan. Oh yang tadi maghrib? Iya. Cinta sehari 3 kali. Ini susah gitu jatuh cinta. Fatimah siapa orangnya? Ali jangan marah please gitu. Tapi dia nggak gitu banget sih. Ali jangan marah please. Iya aku nggak akan marah. Tapi kamu ngomong siapa wahai Fatimah? Ali orang itu kamu. Ternyata emang mereka tuh Fatimah. Emang Allah pilih banget. Tahu cara mereka
cara jalan suami istri yang keren ya. Bukan gini, cowoknya mentawafi ceweknya, Ali mentawafi Fatimah. Itu cara jalan cowok yang keren. Ini buat yang mau nikah nanti ya. Kalau kalian keluar rumah sama istri kalian, jangan cuma gini doang. Tawaf. Itu Fatimah sekali jalan, Ali tuh ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Fatimah sakit bingung gitu. Yang kamu ngapain sih sibuk banget? Muter. Kata Ali, Fatimah bentar, aku lagi nutupin bayang-bayang kamu. Kenapa dengan bayang aku? Bayang kamu terlalu berharga, aku nggak jalan lihat sama. Jadi kalau kalian keluar rumah sama suami kalian, bilang, Mas, bayang aku tutupin mas. Si suaminya ternyata bayangnya lebih gede dari suaminya gitu. Itulah sesuatu yang istimewa, dan itu harus dilalui dengan ujian, menahan diri, banyak hal lah. Akhirnya sampai di level kayak gitu. Begitu juga Sayyidah Khadijah itu sampai di level ketemu dengan berondong keren, rambutnya gondrong sepundak. Itu tuh butuh perjuangan yang gak mudah juga. Nikah dua kali gagal. Yang pertama meninggal, yang kedua bercerai. Udah gitu sabar sendiri sampai umur 40 tahun. Ketemu ternyata bedanya 15 tahun sama suaminya. Coba bayangin. Jadi buat kalian sabar aja. Berapa sih umurnya? 25. Kalau kalian umurnya 25, berarti emang calon suami kalian mungkin kelas 4 SD. Rajin-rajinnya ngerjain PR. Masih SD soalnya. Jadi semua ada ceritanya. Sebelum kita ngelihat hasil yang indah hari ini tuh ada cerita drama yang luar biasa. Dan saya percaya itu. Jadi kalau kalian pengen dibentuk oleh Allah jadi ibu terbaik, jadi istri terbaik, jadi suami terbaik, jadi ayah terbaik, memang kalian harus merasakan beberapa tempaan untuk jadi yang terbaik. Mending ditempa sekarang daripada telat. Karena ada orang yang ditempatnya setelah menikah, lalu dia melakukan sebuah kesalahan besar, lalu dia harus membayar kesalahan itu dengan susah payah, baru kemudian menjadi versi terbaiknya. Yang pertama, saya nyebut ini dengan istilah 3 cara hilang saat engkau patah. 3 cara hilang saat engkau patah. Cara yang pertama adalah start a new life and stop paying attention to them. Mulailah untuk kehidupan yang baru, berhenti untuk mikirin orang yang pernah nyakitin kalian. Stop paying attention, stop stalking, stop comparing, stop proving, stop kepoing gitu. Pokoknya stop, udah gak usah mikirin mereka lagi, karena capek. Kalau kalian comparing diri kalian dengan mereka udah happy, kalian belum happy, kan capek banget ya. Nanti kalian jadi flexing dengan pura-pura happy gitu. Dia ternyata ada di Itali. Akhirnya kalian bikin video pakai AI dengan background Menara Eiffel. Demi apa? Demi nunjukin kalau aku juga bisa happy, bukan kamu doang. Stop. Kalian harus benar-benar fokus dengan new life-nya kalian. Yang disebut dengan new life itu benar-benar baru. Kalau bisa benar-benar baru. Dan saya udah mencoba itu. Saya pernah terluka berat sekali di Aceh ketika terjadi musibah tsunami. Ibu saya meninggal, kakak saya meninggal, keluarga besar saya banyak yang meninggal. Waktu itu saya masih kuliah di Mesir. Dan ada beberapa luka lain yang gak usah diceritain, nanti malah viral di Lambe Syariah. Apa itu Lambe Syariah? Gosip sambil zikir. Gimana? Astagfirullah, gak nyangka ya. Sambil zikirin. Nah, setelah saya puncaknya sih tsunami ya, puncaknya tsunami. Setelah tsunami saya pulang dari Mesir tuh nggak mau lagi tinggal di Aceh. Saya pengen tinggal di negeri yang baru, dengan circle orang-orang yang baru, bahkan dengan nama yang baru. Saya ganti nama, Hanan Ataki.
Emang nama usaha aslinya apa? Secret identity. Dia nggak bisa di tracking di pas lagi di bandara di mana-mana, nggak ada yang tahu. Mana usaha nggak ada di invoice-nya atau di manifestnya nggak ada karena bukan nama aslinya. Saya ganti nama, ganti tempat. Tadinya mau tinggal di Surabaya karena istri saya di Surabaya, tapi Allah takdirkan tinggal di Bandung. Tinggal di tempat yang baru, dengan circle yang baru, dengan project yang baru, dengan pokoknya semuanya totalnya baru. Setelah 10 atau 15 tahun, teman-teman saya yang di Aceh itu mulai agak curiga pas mulai di sosmed. Harapan Taki itu kayak kawan kakek SD aku loh, kata dia. Cuma sekarang dia agak lain. Dia ada nggak kayak dulu gitu. Kayak kawan SD aku itu, kata dia. Enggak, itu kawan SMP aku loh gitu. Itu kawan SMP aku. Semua pada curiga. Cuman sekarang dia kok pakai kupluk ya. Kok dia sekarang pakai baju-baju Rastafari yang nggak jelas gitu ya. Kok dia sekarang main skateboard ya. Dulu kayaknya dia cukup banget deh di kelas tidur. Jadi mereka tuh kayak agak curiga. Ini Harapan Taki yang dulu bukan sih yang nama yang mereka kenal nggak sih? Kalau suaranya sih sama. Wajahnya agak sedikit berubah. Udah lebih berewokan. Cuma kayak ini bener deh. Cuma nggak ngeh banget mereka. Setelah 15 tahun saya pulang 2022 kemarin. Saya ceramah di Aceh 100% pakai bahasa daerah, pakai bahasa Aceh. Nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Baru mereka bisa, oh benar, dia orang Aceh, ternyata kirain orang Bandung. Nah itu setelah kurang lebih 15 tahun. Artinya apa? Memang benar-benar start a new life banget. Nggak ada sama sekali tentang masa lalu, benar-benar ditinggalin karena pengen fokus dengan sesuatu yang baru. Dan itu mungkin cara membasuh luka. Itu cara kita move on. Itu cara kita untuk sembuh ketika kita patah. Gak apa-apa, nanti suatu saat akan kembali kok. Tapi sekarang kita pengen fokus dulu dengan diri kita. Saat seperti itu, stop paying attention kepada orang-orang yang pernah melukai kita atau kondisi yang pernah melukai kita. Gak usah dipikirin lagi. Pertanyaannya sekarang, siapa yang pernah kayak gini di zaman Nabi? Banyak. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan Nuh untuk berdakwah kepada negerinya selama 950 tahun, dan itu bukan waktu yang sebentar, lama banget, disakiti, dibully, bahkan yang ikut menyakiti Nabi Nuh itu siapa? Putranya sendiri. Setelah kesabaran yang luar biasa hampir 1000 tahun, akhirnya Allah perintahkan Nuh untuk memulai sesuatu yang baru, tinggalkan mereka, bikin bahtera. Nuh bikin bahtera, kemudian hari yang dijanjikan terjadi, banjir besar. Nabi Nuh naik ke dalam bahteranya bersama pengikut-pengikutnya aja, yang lain gak boleh ikut. Tapi Nabi Nuh masih nyangkut sama putranya, gak tega ninggalin putranya. Sehingga Nabi Nuh bilang kepada putranya di dalam bahtera, putranya lagi cari-cari tempat untuk berlindung yang lebih tinggi. Nabi Nuh manggil putranya, ya bunai yarkab ma'ana, wahai anakku ikut bersama ayah, yuk sini nak. Kata Allah, Nuh, tutup bahteramu, tinggalkan mereka gak akan selamat. Artinya, udah gak usah pikirin mereka lagi, Nuh, kamu fokus aja dengan kehidupan baru. Mereka udah selesai masanya, udah dikasih waktu 950 tahun. Sekarang kamu bisa gak fokus dengan new life-nya kamu? Tutup bahteranya, wahai Nuh. Akhirnya Nabi Nuh dengan berdarah air mata menutup bahteranya, anaknya tenggelam, mulailah kehidupan yang baru. Itulah kenapa Nabi Nuh dikenal dengan nama bapaknya para manusia yang kedua setelah Adam. Karena nggak ada manusia setelah zaman Nabi Nuh kecuali keturunannya Nuh. Semua orang udah binasa. Startnya nilainya quote gini. The highest form of punishment is silent. Bentuk punishment terbaik itu adalah, atau bentuk punishment tertinggi itu adalah dengan cara diam. Bukan curhat di sosmed, taruh di story, di status WA, bukan dengan drama, bukan dengan playing victim. Cara punishment terbaik adalah saya diam. Saya pernah baca status seorang teman ya di WA, statusnya gini, orang lain aja didengarin, suami sendiri gak pernah didengarin. Itu statusnya terlalu jelas, semua orang juga tahu, gak perlu ditafsirkan ini mah. Dia lagi ribut sama istrinya, terus curhat di status, orang lain aja didengarin, suami sendiri udah pakai tanda seru. Itu kan semua orang kayak lagi nonton dia ribut sama istrinya di depan orang banyak kan. Nah ini namanya bukan the highest form of punishment. Karena the highest form of punishment is silent. Dan the most elegant revenge is to ignore.
Cara balas dendam yang paling baik itu adalah abaikan. Udah, gak usah pikirin lagi dia. Bahkan proving pun jangan. Aku pengen buktiin kalau dia itu salah, biar dia nyesal segala macam. Gak usah. Pokoknya dia tutup akses semuanya. Kalau mau ngeblok terlalu patah mungkin blok aja. Unfriend aja, unfollow aja, left group aja. Tapi benar-benar unfollow pakai semua akun ya. Jangan cuma akun yang first, yang secondnya follow. Udah tinggalin. Udah sampai unfollow, tapi yang satu lagi buka. Kok dia gini sih sekarang? Gak akan pernah sukses untuk hilang untuk gini. Itu cara hilang yang pertama yang diajarkan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam. Cara yang kedua, kalau kalian lagi patah, kalian lagi lelah, kalian lagi terluka, cobalah hilang untuk make peace with yourself. Coba hilang untuk merasakan kedamaian dalam kesendirian. Cari waktu buat diri kalian sendiri. Yang kita kenal dengan istilah me time, self reward, apapun istilahnya. Coba kasih waktu buat diri kalian sendiri. Kapan sih terakhir kalian menyapa diri kalian sendiri? Kan kita sering nyapa orang ya, pagi-pagi nyapa orang, gimana kabarnya, ya Manila, syafakallah, bla 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 gitu kan. Sekarang saya jadi teringat, sekarang tuh ada 4 diksi ya, 4 kalimat anak-anak hijrah yang menurut saya kayaknya ini udah mulai agak-agak mengkhawatirkan nih, udah agak keliru nih. Apa 4 kalimat anak-anak hijrah yang perlu kita perbaiki? 1, kata insya Allah. 2, kata qadarullah. Besok datangnya di acara aku, insya Allah. Besoknya dia nggak datang. Kenapa kemarin nggak datang? Qadarullah. Nggak datang, nyalain takdir. Nggak datang lagi, nggak usah nyalain takdir. Qadarullah gitu ya. Jadi qadarullah itu bukan excuse teman-teman. Qadarullah itu kalimat ridho, bukan excuse dari sebuah tanggung jawab. 2 lagi kalimat yang sering juga muncul dari anak-anak hijrah yang saya perlu ralat adalah kata ain sama istidraj. Ada teman sakit, kayaknya kamu kena ain deh. Ya kan? Coba, Nabi aja kalau melihat orang sakit, nggak gitu ngomongnya. Lah masa, tahur insya Allah, kencan ayo. Gak apa-apa, ini pembersih kata Nabi. Gak apa-apa. Kita malah, itu kena ain sih. Tahu nggak obat ain itu apa? Harus minum air bekas mandinya orang yang kena ain dia. Aku kena ain ya? Iya. Siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara aku lah. Tunggu ya, aku mandi dulu. Ain. Tapi giliran temannya dapat nikmat, kayaknya dia istidraj ya. Ini sih bukan ain, bukan istidraj, ini dengki. Orang sakit ain, orang dapat nikmat istidraj. Istidraj itu berlakunya untuk orang-orang kayak Qarun, Haman, Fir'aun. Kalau kita sebagai mukmin, insya Allah nggak ada istidrajnya. Jadi kalau orang dapat nikmat, ya udah nikmat aja. Tapi dia kan begini, tapi kan dia begitu. Siapa tahu dia punya amalan rahasia yang kita nggak ngerti. Ya udah, dia mungkin lagi dapat nikmat aja dari Allah. Jangan dijudge dengan istidraj. Teman beli mobil, kasihan dia kenapa? Istidrajnya mana? Istidraj. Setiap dapat nikmat istidraj. Nikmat itu bukan istidraj. Nah, sekarang kita belajar tentang cara hilang yang kedua. Apa cara hilang yang kedua? Me time. Make peace with yourself. Jadi kayak, udahlah cari waktu buat diri sendiri. Aku nggak pengen mikirin orang lain dulu. Coba bisa nggak kayak gitu? Dan tahukah kita, me time itu adalah sunnah Nabi. Tapi ini jangan diedit dulu ya, nanti viral lagi. Wah, kajian sana makin sesat. Sunnah Nabi yang baru. Apa itu sunnah Nabi me time? Tapi ini benar loh, me time itu sunnah Nabi. Nabi itu suka banget me time. Rutin malah, sebulan sekali ada aja me time. Me time Nabi yang paling ritual namanya itikaf. Dan itikaf itu bisa dilakukan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Bahkan Allah sendiri nge-set up me time buat kita di bulan Ramadan 10 hari terakhir setahun sekali. Karena Allah tahu kita capek, hambaku kamu capek ya, sini istirahat dalam itikaf. Itikaf itu bukan cuman duduk di masjid terus dengerin taklim. Justru kalau lagi itikaf 10 terakhir, kalau bisa jangan banyak taklim. Itikaf itu cuma 2 yang kita lakuin, antara bicara kepada Allah atau bicara kepada diri sendiri. Udah 2 itu aja.
bicara kepada Allah dengan sholat, dengan zikir, dengan ngaji, atau bicara kepada diri sendiri, namanya muhasabah. Sapa diri kita sendiri. Kapan sih terakhir kita nyapa diri kita sendiri? Hai diriku, gitu. Kamu kenapa capek ya? Apa yang kamu butuhin? Yang bikin kamu bahagia itu apa sebetulnya? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu tak nyaman? Kapan terakhir kita menyapa diri kita? Dengan muhasabah kalau dalam bahasa dakwah. Itulah waktunya ketika kita lagi minta melewati itikaf. Makanya Nabi kalau lagi itikaf, tak boleh ganggu siapa-siapa. Pernah Nabi itikaf bukan di bulan Ramadan ya, ini itikaf gara-gara istrinya pada ngambek. Semua ngambek. Dicek satu-satu cotrek aku, gak ada yang ngomong. Padahal pastinya online masih, tapi gak ada yang ngomong. Akhirnya Nabi kayak, udahlah aku nyetem aja di Raudhah, di Mihrab. Tadinya pengen sebentar, ternyata jadi lama. Gara-gara apa? Gara-gara kasus madu itu loh. Dan satu hari Nabi telat pulang ke rumah Aisyah gara-gara lama di rumah Maria. Aisyah udah masak dari pagi, ditunggu sampai siang gak datang-datang. Terus pas Nabi datang siangnya, Aisyah bilang, Nabi kemana aja sih? Udah jam segini baru datang. Ini makanan udah pada dingin semua loh, aku tungguin dari tadi. Dialognya enggak separah itu, tapi ya. Tadi dari rumah Maria kok kasih makan apa di sana enak ya? Cuma minum madu aja. Oh pantesan, kok nggak enak aromanya. Udah jangan minum madu lagi gitu. Oh gitu ya. Oh, udah mulai sekarang aku nggak akan minum madu lagi demi kamu. Janji. Besoknya ditegur sama Allah, ternyata nggak boleh kayak gitu. Allah turunkan ayat di surat At-Tahrim, ya ayuhan nabi, wahai nabiku, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu haramkan apa yang aku halalkan bagimu? Tapi kalau mardhata azwajik, kamu pengen nyenengin hati istrimu ya kata Allah. Jangan gitu kata Allah. Astagfirullah, nggak boleh ternyata. Akhirnya Nabi bilang ke Hafsah ada madu nggak? Kata Hafsah, tapi kan kemarin kata Allah nggak boleh Hafsah, aku harus tetap minum madu. Soalnya madu itu kebaikan dan rahmatku. Oh ya udah, disiapin sama Hafsah. Pas udah disiapin Hafsah langsung Aisyah, oh nggak Aisyah. Kan itu bastiannya Hafsah banget yang lupa kan. Apa, jangan marah ya. Marah nih kalau kamu nggak kasih tahu apa. Rasulullah minum madu lagi. Apa? Apa gitu ya. Ternyata Aisyah ngambek. Udah gitu ngomongnya di grup. Kan istri Nabi ini ada 2 grup ya. Nanti kalau sekarang istilah grup ya. Kalau dulu ada 2 kelompok lah. Kan nggak enak ya terjemahin kelompok. Ada 2 grup nih. Grup muda sama grup dewasa sih. Grup muda sama grup dewasa. Grup dewasa ini pemimpinnya Saudah. Grup muda pemimpinnya Aisyah. Ada 2 grup. Nah di grup muda heboh nih. Aisyah ngambek, yang lain simpatik. Ya udah aku mau sama Aisyah aja. Kok Nabi gitu sih? Nyakitin perasaan Aisyah. Ngambek rame. Ternyata ada yang ada di 2 grup. Kayak kita banget lah kebanyakan di grup. Di screenshot, di forward ke sebelah. Ngambek semua. Pas sudah ngambek semua, Nabi baru sadar kok pada diam. Disamperin satu-satu gak ada yang ngerespon. Kalau bahasa sekarang di chat gak ada yang ngebales. Akhirnya Nabi manggil Hafsah. Hafsah, aku pengen ngobrol. Ada apa ya Rasulullah? Hafsah, kenapa kasih tahu ke Aisyah tentang madu? Rasulullah baca hati aku. Terus dari mana? Ada yang screenshotnya? Enggak ada screenshot. Terus kalau mana ya Rasulullah? Kan aku Nabi. Allah yang kasih tahu. Oh iya benar astagfirullah. Terus maafin. Akhirnya ngambek. Terang-terangnya udah terlanjur. Nabi pun pergi ke mihrab untuk minta. Gak mau lagi ngomong sama istrinya. Sehari, 3 hari, 10 hari gak pulang. Mulailah mereka resah, khawatir. Jangan-jangan kita dicerai. Akhirnya jatuh. Nabi pulang gak ke rumah kamu? Enggak, beneran. Ke rumah kamu enggak, ke rumah kamu di absen satu-satu. Gak ada. Udah kita kumpul, kayaknya sesuatu yang serius nih. Kumpullah mereka di markasnya rumah Aisyah. Mana? Ini gara-gara Aisyah sih, ngambek sih. Kan aku ngambek sendiri, ngapain mereka ikut-ikut aku? Udah rame. Terus sekarang gimana nih, minta tolong siapa? Udah minta tolong kamu aja. Enggak kan? Iya. Gimana ya? Udah deh, aku coba. Minta tolong, ada apa Aisyah? Rasulullah di 10 hari gak pulang. Kenapa? Ya, itu pokoknya.
Rasulullah zikir astagfirullah, astagfirullah. Ya Rasulullah astagfirullah, astagfirullah. Ya Rasulullah astagfirullah. Gak bisa, gak mau diganggu. Akhirnya Abu Bakar datang lagi bilang, gak bisa. Bukan gimana dong astagfirullah. Udah minta tolong papanya Hafsah. Umar, iya. Kita dimarahin nanti, ya gimana lagi, gak ada pilihan daripada kita dicari sama Nabi. Udah, panggillah Umar. Ada apa kata Umar? Ya, ayah, Rasul, kenapa Rasul? Udah 10 hari gak pulang. Apa yang kalian lakukan kepada Rasul? Diceramahin ke semua istri Nabi sama Umar. Kalian ya suka banget ganggu Nabi. Kasihan Rasulullah itu banyak amanah, bukannya kalian ringankan bla bla bla. Kalau kalian sering ganggu Nabi, Allah bisa aja nyerahin kalian dengan cara baik-baik. Kalau Allah ganti untuk Nabi itu istri yang lebih soleh dari kalian, lebih cantik dari kalian, lebih perawan dari kalian, dihabisin tuh istri Nabi sama Umar. Iya benar-benar. Baru dimarahin, baru Umar datang ke masjid. Ya Rasulullah, kata Umar. Nabi astagfirullah, astagfirullah. Ya Rasulullah, astagfirullah. Rasul maaf banget mengganggu Nabi lagi zikir, tapi ini urgent ya. Istri-istri Nabi itu khawatir, mereka nanya, mereka dicerahin gak sih? Kok udah 10 hari gak pulang Rasulnya? Mereka bingung. Terus Nabi bilang, Umar, bilang ke mereka, aku gak menceraikan mereka. Umar langsung benci, Allahu Akbar. Mereka keluar dari mulai semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah, gitu ya. Aja-aja Masya Allah, Masya Allah ya. Masya Allah, subhanallah, pada syukur semuanya. Akhirnya mereka pada masak rame-rame, happy karena syukuran mereka masak. Pas lagi masak kami baru pulang. Assalamualaikum, ya Rasulullah. Pada kumpul semuanya. Setelah itu adegannya sensor. Intinya, Nabi itu kalau lagi capek, lagi lelah, lagi ada beban, ya udah minta. Beliau nggak mau diganggu. Mintanya kadang di dalam mihrab, kadang mintanya di sumur. Sumur Arab tapi jangan sampai minum toilet kita ya. Sumur Arab itu kayak mata air, terus ada tempat duduk dari batu-batu yang tersusun gitu, ditutup dengan kayak dinding pelepah kurma. Itu kayak tempat mereka untuk healing lah. Sumur, dan itu hanya tempat untuk mandi sama wudhu aja, bukan untuk kotoran gitu. Nah di sumur itu Nabi istirahat, me time, kadang naik ke gunung Uhud. Kadang kalau sebelum jadi Nabi itu Nabi me time-nya tuh di Gua Hiro, Tahanus namanya. Bisa 10 hari, bisa seminggu di sana. Sayyidah Khadijah bawain makanan, turun lagi, gak bisa ganggu. Benar-benar me time. Jadi kadang-kadang seorang ibu butuh me time, dan itu gak egois, kok wajar. Serahin aja, sehari atau 2 hari anak ke ayahnya. Dijamin satu ada yang di genteng, di kulkas, satu buat tempat tidur. Hampir di situ dekat bandara, dari zuhur sampai maghrib saya curhat di situ. Habis tahlilan, doa, bagi tidur. Ma, abang sekarang gini, ngobrol sama ahli kubur, memang mereka dengar, cuma gak bisa bales. Serius. Bukan kata saya, bukan kata Rasul. Karena Rasul setelah menguburkan orang-orang yang meninggal dalam perang Badar, lalu menguburkan musuh-musuhnya yaitu Abu Jahal dan the gangs. Setelah dikuburkan, Nabi bilang kepada kuburnya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian? Kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami, kata Nabi. Terus para sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah mereka mendengarmu? Kata Rasulullah, ya mereka mendengar, tapi mereka tidak bisa menjawab. Jadi mereka dengar gitu. Jangankan kubur mukmin, kubur kafir aja bisa dengar. Apalagi kubur orang tua kita mukmin. Jadi dengar ibu saya tuh, cuma enggak jawab. Apa yang juga dijawab ya? Ma, ya bang, lari saya kabur. Repot kalau dia jawab. Tapi itu sunnah, boleh kita curhat sama di kubur ketika kita ziarah. Tapi doa dulu yang panjang, jangan cuma doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ya mak, pergi aja. Itu ziarah macam apa itu? Kayak kita lagi kunjungin orang tua, cuman say hello, assalamualaikum, pergi. Kan kalau kunjungin itu makan di situ, ngobrol-ngobrol dulu. Yang curhat lah. Dan Nabi itu mencontohkan kayak gitu pas Fathu Makkah. Jadi itu adalah mintanya Rasulullah SAW. Siapa lagi yang pernah hilang untuk mencari kedamaian dalam kesendirian? Ada namanya Ashabul Kahfi. Itu kan hilangnya juga lumayan lama kan, 309 tahun tuh. Setelah dakwah mereka ditolak habis-habisan, mereka diancam mau dibunuh, akhirnya mereka hilang ke dalam gua. Allah suruh mereka masuk ke dalam sebuah gua yang terbaik banget, posisinya pas kalau lagi pagi mataharinya kelihatan pas terbit, sore matahari
matahari kelihatan pas terbenam dan mereka di Fajwatin Min ada di tengah-tengahnya. Disitulah mereka menemukan kedamaian, mereka menemukan ketenangan sampai nggak kerasa udah tidur selama 309 tahun. Setelah mereka bangun 309 tahun, akhirnya Allah mau ngasih pelajaran untuk negeri yang mereka tinggalkan sampai sekarang menjadi inspirasi bagi orang-orang yang beriman. Itulah Ashabul Kahfi. Siapa lagi? Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam juga pernah hilang. Gara-gara apa? Gara-gara diuji dengan hamil tapi nggak punya suami. Dan itu berat banget bagi Sayyidah Maryam sebagai perempuan suci, nggak pernah kenal cowok, nggak pernah disentuh siapa-siapa, tiba-tiba hamil. Dan waktu dia hamil, dia masih tinggal di mihrab Masjidil Aqsa. Sehingga tiba-tiba heboh tuh di antara Bani Israel. Tahu sendiri Bani Israel juga senang banget gosip ya. Ada yang namanya Labe Bani Israel. Kalau ada masuk Labe Bani Israel itu viral. Katanya Maryam itu mencoreng kemurnian Al-Aqsa, Maryam itu mencoreng keluarga Imran, Maryam itu membawa kutukan bagi negeri kita. Usir, usir gitu ya. Sebelum Maryam diusir, Allah bilang, wahai Maryam, pergilah ke negeri yang jauh. Tiba-tiba malam-malam Maryam hilang. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Tiba-tiba malam Maryam fantabadat hilang. Kemana dia pergi? Makanan qasiyya, tempat yang sangat jauh. Saking jauhnya nggak ada siapa-siapa di sana. Saya ngasih nama anak saya yang kedua tuh Maryam Al-Azra. Bahasa Inggrisnya Al-Azra itu Saint Mary. Kadang-kadang saya manggil anak saya Saint Mary. Jadi kalau ditanya, ini anak Ustaz manggilnya Saint Mary. Apa Ustaz udah murtad ya? Padahal Saint Mary itu bahasa Inggrisnya terjemahan dari Maryam Al-Azra, Maryam perempuan suci. Emang dalam bahasa Arab juga kayak gitu. Jadi nggak apa-apa mau pakai bahasa Arab kayak bahasa Inggris kayak bahasa Korea kayak bahasa Vrindavan kayak yang gitu-gitu. Yang jelas artinya Maryam suci. Gara-gara saya ngasih nama anak saya Maryam, dia lahirnya pun kayak Maryam melahirkan Isa, gak ada yang nolongin. Kita datang ke bidan, waktu itu kita belum mampu datang ke rumah sakit, baru bisa ke bidan, datang ke bidan, bidannya lagi sekolah. Saya telepon bidannya, ini bidan juga agak lain nih. Bu, ini istri saya kelahiran, ibu di mana? Ah, saya lagi ujian pak, udah cari tempat lain aja. Loh kok gitu? Kan konsultasi sama dia gitu saat ini. Udah cari tempat, gak bisa lagi, udah pembukaan banyak nih, udah harus lahiran sekarang juga. Akhirnya saya sama asisten saya, asisten rumah tangga saya orang Sumatera juga nih. Jadi saya Sumatera, asisten rumah tangga saya Sumatera, yang lahiran orang Jawa. Jadi pelakunya 2 orang Sumatera, korbannya orang Jawa. Udah kita lahiran sendiri aja, tutup semua hordeng, tutup. Saya jadi bidan. Ini gini-gini tuh bidan Hanan ini. Pas mau lahiran, ada sesuatu yang aneh yang dipercaya sama pembantu saya. Dia bilang, Pak, biar mualnya maksimal, kalau di tempat saya itu caranya gini Pak, gimana Bu gitu. Suruh dia makan rambut. Jadi istri saya disuruh makan rambut pembantu saya. Karena dia keluarin rambut ya. Bu, makan rambut saya, Bu, makan. Pembantu saya mah agak lain ini. Makan rambut saya. Istri saya, makan. Bu, cek dulu. Enggak, tenang aja Bapak, nggak usah ikut campur, ini urusan saya. Ini katanya. Dia bagian di kepala, saya bagian di kaki, dia suruh makan rambut. Sampai istri saya tuh mual-mual, alhamdulillah Maryam lahir di tangan saya. Di wajah pertama yang Maryam lihat di muka bumi itu wajah bapaknya. Makanya sampai sekarang apa banget sama saya. Yang kemarin saya kasih bunga itu lahir di tangan saya. Nah, Maryam juga gitu, pergi ke tempat yang sangat jauh, lahiran sendiri, nggak ada yang nolongin, bener-bener pengen belajar menikmati kesendirian, gak mau bergantung sama siapa-siapa, pengen mandiri. Itulah perjalanan hilangnya Maryam. Sampai kemudian selamatlah Maryam dan Isa alaihissalam. Ini hilang yang kedua. Hilang yang ketiga, yang terakhir. Hilanglah untuk menemukan best version of yourself. Hilanglah untuk menemukan versi terbaik diri kita. Maksudnya belajar fokus untuk upgrade kapasitas diri kita, value kita, self esteem kita. Jangan hilang sekedar untuk kayak
healing doang, atau refreshing doang, atau menikmati hidup doang. Coba sekarang fokus, kalau yang start in your life itu kan fokus dengan kehidupan. Kalau sekarang fokus dengan value kita, skill kita, kapasitas kita, knowledge kita. Hilanglah untuk menemukan versi terbaik kalian. Sampai kemudian ketika kita udah punya skill yang bagus, udah punya knowledge yang banyak, udah punya pengalaman yang banyak, udah jadi versi terbaik dalam diri kita, barulah kita datang lagi untuk membuat sesuatu yang berdampak. Jadi cara hilang yang ketiga, hilang untuk upgrade diri. Siapa yang pernah hilang kayak gini? Musa di episode yang kedua, masa remajanya Musa. Musa itu kan setelah hanyut di sungai Nil tinggal di istana kan. Dan sampai remaja dia kan nggak pernah susah hidupnya di istana, nggak pernah harus berjuang, semuanya difasilitasi, dimudahkan, dapat privilege dari istana. Sehingga Allah pengen ngedidik Musa dengan life skill, dengan tempaan hidup supaya dia siap dengan misi besar nanti di masa dewasa. Gak bisa dengan cara istana. Akhirnya di masa remaja tiba-tiba Musa dikasih sebuah ujian. Lagi jalan-jalan di tengah kota Memphis, kota Kairo, melihat ada dua orang laki-laki berantem. Satu Bani Israel kaumnya, satu lagi Kipti Egyptian kaumnya Fir'aun. Pas melihat mereka lagi berantem, tiba-tiba yang dari Bani Israel ini minta tolong. Wahai Musa, tolong aku kaummu, tolong aku. Sama Musa ditolongin, yang Egyptiannya didorong sama Musa. Ya Allah jangan gitu, mati. Dorong doang mati. Musa bingung, ya Allah ini bukan aku yang bunuh ini. Siapa ya? Setan nih kayaknya nih, kata Musa. Setan, kok? Tapi gak apa-apa, setan itu emang untuk disalah-salahin. Satu-satunya suzon yang dibolehkan itu adalah suzon sama setan. Jadi jangan salah setan dong, maksudnya dia gak ngapa-ngapain. Gak boleh, suzon sama setan itu dosa. Makanya Musa bilang, ini bukan aku ya Allah, ini setan. Akhirnya orang itu pun mati, gara-gara didorong sama Musa. Musa ini kan kuat banget ya. Salah satu nabi yang terkenal dengan kekuatan itu Musa. Nah, akhirnya karena Musa udah gak sengaja membunuh laki-laki Egyptian, Musa jadi buronan, dikejar sama tentara Fir'aun. Akhirnya Musa pergi dari Mesir, pergi dari Memphis, dari Kairo. Pergi jalan berhari-hari sampai di negeri yang sangat jauh, namanya negeri Madian. Sekarang namanya Yordania. Sampai di Yordania, di Madian, mulailah Nabi Musa belajar upgrade diri, belajar leadership. Salah satu di antara materi leadership yang diberlakukan kepada semua nabi sama adalah materi grooming, menggembala. Makanya ketika saya bikin sekolah gratis, sekolah Rimba Indonesia, SD gratis, sekolah Lengkiman Sociopreneur High School, sekolah SMA gratis, salah satu materi kita adalah grooming. Kalau anak Rimba itu groomingnya bebek, ayam. Kalau yang SMA groomingnya kambing, kuda. Dia harus ngurus kuda. Kenapa? Karena grooming itu ngelatih skill banget dan leadership banget. Sehingga ketika sampai di Madian, Musa baru sampai, capek banget, lagi duduk di bawah pohon, tiba-tiba ngelihat dua orang cewek ngantri mau ngasih minuman ternak. Kenapa ngantri? Karena yang lain cowok semua, gembala yang lain, mereka yang cewek berdua. Kalian ini Musa nggak tega, akhirnya Musa datang nyamperin mereka. Terus Musa nanya, ma khotbukuma, kalian kenapa? Kalian ada apa? Kata mereka, kami udah tua, nggak bisa ngasih minuman ternak. Kami nggak bisa juga, soalnya kami perempuan, jadi kami ngantri dulu aja sampai mereka beres. Kata Musa, ya udah biar aku bantuin. Dibantuin sama Musa. Mulailah di situ Musa belajar ngasih minuman. Nah, selama ini Musa di istana nggak tahu caranya. Tapi kan Musa itu fast learner ya, cepat belajar ya. Dia ngeliat orang lain gitu caranya, dia turun ambil air kasih, turun ambil air kasih, sampai ratusan ekor onta dikasih minum sama Musa. Pas sudah beres, dua cewek ini pulang ke rumahnya. Karena kali ini dia pulangnya lebih awal, ayahnya nanya, nah kenapa pulangnya lebih awal? Iya tadi dibantu sama seorang laki-laki, baik banget. Oh Masya Allah, kalau gitu undang dia ke rumah. Ayah pengen bilang makasih sama dia. Yang satu disuruh masak, yang satu disuruh jemput Musa. Musa di sana lagi doa sama Allah. Ya Allah, aku lapar, beri aku makan. Ya Allah, aku gak punya siapa-siapa, beri aku keluarga. Ya Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin. Habis berdoa, tiba-tiba cewek itu ada di sebelah bilang gini, ayah aku undang kamu ke rumah mau bilang makasih. Kenapa? Tamshi al-istihya, karena dia lagi malu. Bukan, mas maaf ganggu,
mati. Jadi nggak ada basa-basi di antara mereka. Benar-benar ngomong apa yang perlu aja. Tamshi alastisya, saking malunya tuh kayak sampai salting gitu si ceweknya. Gimana mulutnya, malu banget sih. Gimana ya, cakep lagi. Gitu. Akhirnya ceweknya ngomong, aku undang kamu untuk ke rumah makan malam untuk bilang makasih. Oh iya, akhirnya Musa jalan di depan, ceweknya di belakang. Jalan sampai ke rumah Musa cerita kisahnya, masalahnya. Akhirnya bapak ini bilang, nah sekarang kamu ada di negeri yang aman. Gak ada yang akan menyakiti kamu di sini. Bapaknya ke belakang mengecek makanan udah jadi atau belum. Pas sampai di belakang dibisikin sama putrinya, istajir, inna khairan man istajarta al-qawiyul amin. Pekerjakan dia di rumah kita, dia baik, dia amanah, dia kuat. Kan ayah lagi butuh orang yang bisa bantu kita. Ayahnya langsung anak saya ada hati sama laki-laki itu. Kok bisa gitu kesimpulannya? Mereka elegan kalau komunikasi, nggak kayak kita. Nikahkan aku sama dia dong. Gak sevulgar gitu. Ngomongnya pekerjakan, tapi maksudnya mau nikah. Akhirnya balik lagi ke depan, Musa mau nggak nikah dengan salah satu putri? Menikahlah Musa. Setelah menikah, punya keluarga, Musa belajar tentang kebijaksanaan dari mertuanya, belajar leadership, belajar menggembala, belajar skill, belajar upgrade diri, sampai Musa menjadi versi terbaik dirinya. Ketika Musa udah berhasil menjadi versi terbaik dirinya, udah skillful banget, udah jadi tokoh leader terbaik di negeri Madian, barulah kemudian Allah beri dua misi besar pada Musa. Satu, idhab ila Fir'aun, dakwahi Fir'aun. Yang kedua, arsil ma'ya Bani Israel, bebaskan Bani Israel dari perbudakan. Itulah hidup, teman-teman. Jadi ketika kita patah, sebetulnya kita lagi disiapkan untuk sebuah misi besar dalam hidup kita. Maka hilanglah sementara untuk menyiapkan diri. Apakah dengan start a new life, atau membuat sebuah kedamaian untuk diri kita sendiri, healing, atau me time, atau justru kita upgrade diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan 3 ilustrasi dari kisah-kisah para nabi ini, sekarang kalau kita patah, kita nggak diam aja. Kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk bangkit lagi. Barakallahu fiikum. Allahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, jazakallahu. Boleh berikan apresiasi untuk kita, Ustaz. Kita akan masuk ke sesi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Ziksi. Siapa? Ziksi. Agak susah memang Ustaz, nama saya. Keren. Terima kasih. Ustaz, izin bertanya. Dari penjelasan Ustaz tadi kan, kalau kita mau menyembuhkan luka itu, kita harus start a new life sama stop paying attention ke orang-orang yang memang menyakiti hati kita. Tapi semisal di keadaan ini, saya harus ada di lingkungan itu, Ustaz. Memang untuk sekarang saya belum bisa lepas, mungkin terkait ada pekerjaan atau memang ada tuntutan lain. Dan sedangkan kadang diri saya sendiri itu merasa sudah cukup, saya ingin lepas dari situ. Tapi kadang dari Allah itu saat saya pengen lepas, tiba-tiba Allah kasih rezeki yang membuat saya bersyukur juga ada di tempat itu, di keadaan itu. Jadi itu maksudnya pertanyaan saya, apakah saya memang benar-benar harus lepas? Atau saya harus menerima itu dan lebih sabar lagi? Karena kadang memang mungkin saya ngerasa ini cukup, saya nggak kuat gitu, Ustaz. Terima kasih. Jadi di situ artinya emang itu apa ya? Memang harus di situ ya, tempat kerjaan maksudnya. Iya. Dan itu adalah karirnya Ziksi gitu kan ya? Iya. Dan cobaannya Ustaz izin maksudnya selain selain pertemanan, pekerjaan, jadi kayak memang banyak cobaan di situ Ustaz, dan dari banyak di situ. Iya, di lingkungan itu. Seberapa parah? Kalau dikasih grade berapa? Saya belajar untuk bertahan selama 2 tahun. Terus kalau untuk grade-nya mungkin sekitar 60 sampai 70. Dan sebetulnya semakin kemari mungkin sudah semakin baik. Keadaan sudah semakin baik, orang-orang di situ sudah mulai membaik, tetapi tetap ada rasa takut
ini beneran baik atau mereka hanya berpura-pura gitu, karena keadaan yang memaksa mereka untuk baik dari saya gitu Ustaz. Artinya kalau masih di bawah 70 bukan yang mengancam nyawa atau kehormatan, enggak kan? Insya Allah tidak. Terima kasih Zizi, silakan. Oke teman-teman, kenapa kita perlu cari tahu seberapa grade-nya? Karena emang ada hal-hal kasus yang nggak bisa ditolerir lagi. Dalam Islam itu ada 5 hal yang nggak bisa ditolerir. 1 nyawa, 2 harta, 3 kehormatan, 4 keturunan, 5 agama atau keimanan. Jadi kalau ini udah terancam, ini udah grade 9, grade 10 nih, sehingga udah waktunya untuk ngambil sikap start new life. Tapi kalau yang nggak mengancam ini masih bisa berdamai dengan ketidaknyamanan, pasti di mana-mana kita akan menemukan ketidaknyamanan kan. Maka mungkin pilihannya bukan start a new life, tapi kayak me time, lebih sering-sering aja me time. Yang paling penting buat Zizi sekarang tahu nggak apa? Zizi harus punya tempat untuk pulang. Karena kalau Zizi ketemu sama orang yang toxic people atau dengan challenge di tempat kerja yang begitu berat juga, nggak ada tempat untuk pulang, itu tuh nggak ada recharge, nggak ada refresh untuk kekuatan hari esoknya. Harus ada tempat untuk pulang. Tempat untuk pulang itu bisa keluarga, bisa sahabat, pastinya bisa sajadah. Tergantung mana yang nyaman di hari itu. Kadang kita pulangnya ke atas sajadah, sholat, zikir, tidur di atas sajadah. Kalau udah capek banget, atau tahajud. Atau juga keluarga. Keluarga ini kalau misalnya belum punya pasangan, orang tua. Harusnya kita emang orang tua itu tempat pulang banget. Rumah itu tempat pulang banget. Jangan sampai kita pulang ke rumah ngerasa asing. Katanya itu kan another level of pain ya. Ketika kita ada di rumah tapi ngerasa sendiri misalnya. Harusnya rumah itu tempat pulang. Lalu sahabat terdekat yang sefrekuensi sama kita, yang ngerti kita, dan mungkin sahabat itu juga banyak tema. Ada yang temanya entertain, ada yang temanya hobi, ada yang temanya apa, misalnya hal-hal produktif, ada yang temanya kemanusiaan. Sebanyak mungkin circle positif untuk jadi tempat kita pulang, dan itu akan jadi rechargingnya Zizi kalau misalnya lagi kayak ngerasa drop baterainya banget. Jadi kayak sosial baterainya lagi habis nih, ya udah kita. Sosial baterainya lagi kekuras nih, ya udah recharging, emang kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada tempat pulang, susah juga untuk bisa recharge. Jadi pertama me time, Zizi harus jadwalkan sendiri untuk self reward, self love segala macam. Yang kedua, Zizi siapin deh circle tempat Zizi pulang itu di mana. Siapa aja mereka, rawat mereka. Merawat pertemanan itu penting karena mereka lah yang menjadi tempat pulang kita. Gimana cara ngerawat pertemanan? Nanti ajarin dengan banyak cara. 1, saling memberi hadiah. 2, dengan saling memaafkan, berlapang dada, dan seterusnya. Nanti ketika kita butuh, mereka lah tempat kita untuk refresh kembali semangat kita. Allah. Masya Allah, tabarakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya Ustaz. Jadi saya sudah Namanya siapa? Nama Mbak. Baik, perkenalkan saya Ahmad Riko Panesil, bisa dipanggil Riko. Riko. Oke, jadi saya sudah kenal calon pasangan. Calon pasangan itu kurang lebih 7 tahun. Jadi tahun ini rencananya saya mau mengajukan proposal khidbah gitu ya pada Terus apa nih dramanya nih apa? Plot twistnya apa ya? ada satu kendala mungkin sama dengan banyak di sana, tapi ini versi dari yang dirasain cowoknya gitu ya. Jadi dari calon pasangan saya ini ada keraguan gitu Ustaz, karena kita lulus kuliah itu dari tahun 2020. Jadi ada satu pencapaian yang belum dia capai gitu ya. Jadi saya ingin mencapai itu karena ketika itu tidak tercapai dianya jadi insecure Ustaz. Jadi takutnya nanti dengan menikah dia pencapaiannya itu jadi tidak tercapai gitu Ustaz. Nah jadi saya bingung juga ini Pencapaiannya berapa lama lagi? nah itu Ustaz. Jadi dia sudah ikhtiar gitu ya. Maksudnya dia ingin bekerja Ustaz, tapi sampai sekarang ikhtiarnya dia belum bisa bekerja sampai sekarang. Jadi dia pengen merasakan gimana sih bekerja seperti itu ya. Nah jadi saya bingung nih menunggu dia untuk
ada kesempatan dia untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan kita seperti itu Ustaz. Umur Riko berapa sekarang? 27 Ustaz. 27? Iya. Umur dia? 26. Iya. Tapi kalian serius? Serius Ustaz. Dia serius juga? Serius. Oke, itu saja Ustaz. Oh, itu aja. Orangnya dari sini nggak ikut kajian? Enggak, dia di Jambi. Hah? Enggak, dia lagi di Jambi. Oh, aman. Iya. Jadi mungkin satu lagi Ustaz. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi apa? New Life. Nah, jadi New Life tadi kan akan kita tidak New Life terus ya Ustaz ya. Jadi ada batas ketika kita tidak mampu. Nah, jadi pertanyaannya mungkin tidak mampu kita ini seperti apa sih? Jangan-jangan kita yang denial gitu Ustaz. Aku udah nggak mampu gini kan. Jadi apa sih batasan kita mengatakan kita tidak mampu untuk dan memutuskan untuk New Life? Mungkin seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yuda. Ya, pertama Niko, jawaban untuk pertanyaan pertama yang Niko tanyain tadi adalah istiqomah. Tanya ke hati Niko, seberapa kuat rasanya ke dia? Kalau kuat sekali ya bertahanlah, kalau kuat sekali ya perjuangkanlah. Sebetulnya ini kan masih sangat dinamis ya, artinya kayak dia juga masih fleksibel sebetulnya. Cuman Niko sebagai laki-laki mungkin nggak boleh maksa, tapi juga jangan terlalu pasrah-pasrah banget. Adalah usaha-usaha sedikit untuk menenangkan dia, mempengaruhi dia, supaya akhirnya dia percaya bahwa kita akan baik-baik aja kok setelah menikah gitu. Kamu masih bisa berkarir kok setelah menikah, kalau itu menurut Riko sesuatu yang masih wajar, ya udah nggak apa-apa, yakinkan. Kan tugas laki-laki itu meyakinkan, karena perempuan itu emang ada sisi ragunya. Dan disitulah butuhnya laki-laki untuk meyakinkan. Tapi kalau pas dia ragu Rikonya, oh ya udahlah. Terus Riko juga ikut ragu, aduh gimana ya? Nah di situ nggak ada sisi piadahnya, nggak ada sisi kawamnya. Laki-laki itu kan kawam, kan rijalu kawamun ala nisa. Begitu nisanya agak bengkok di sini artinya ragu, dia yang lurus, yang dia yang meyakinkan. Jadi Riko bisa meyakinkan dia bahwa semuanya akan baik-baik aja setelah kita menikah, bahkan lebih baik. Karena lebih berkah daripada sebelum menikah. Tentang kerjaan, karir segala macam itu kan tidak akan mengganggu pernikahan sebetulnya. Kalau misalnya ya gimana lah bahasanya, mungkin dia takut kayak udah nikah nanti punya anak, makin gak bisa kerja kayak gitu ya. Ya udah itu bisa didiskusikan. Itu satu ya. Pertama, Riko tanya dulu hatinya kuat nggak? Kalau hatinya kuat ya udah perjuangkan. Jangan nyerah. Karena kalau Riko punya perasaan yang kuat nyerah, saya yakin akan nyesal seumur hidup. Jadi perjuangkan apa yang kamu rasa kuat. Yang kedua, apa batas kita nggak mampu sehingga kita harus banting setir untuk start a new life? Sebetulnya ini juga sangat relatif, tergantung masalahnya apa. Ukurannya itu bukan kekuatan kita, tapi ukurannya itu adalah masih ada harapan nggak? Kayak misalnya kita patah dengan seseorang, udah nggak ada harapan lagi. Dia benar-benar udah ninggalin kita, dia benar-benar udah punya seseorang yang lain, dia benar-benar udah ngeblok kita sama sekali, kan berarti udah nggak ada akses lagi. Ya udah fokus aja, ngapain sih kita menantikan sesuatu yang udah pergi? Kita masih kepoin seseorang yang udah ninggalin kita, udah fokus aja dengan diri kita sendiri. Itu maksudnya. Jadi bukan nggak mampu. Banyak hal kadang-kadang harus dipaksain walaupun kita nggak mampu. Emangnya gampang start a new life itu? Nggak gampang juga. Dan belum tentu juga kita mampu, tapi nggak apa-apa juga kita untuk belajar, mencoba, daripada kita hanya mengharapkan sesuatu yang udah nggak ada, udah pergi, udah ninggalin kita. Jadi keadaan yang menjadi pertimbangan kapan kita harusnya banting setir dan start a new life. Bisa juga kayak keadaan kita pernah terpuruk banget, udah nggak ada harapan lagi dalam satu urusan, misalnya kayak bisnis. Pernah rugi besar, pernah bangkrut, pernah apa, udahlah jangan larut dalam kesedihan itu, trauma doang. Aku kayaknya nggak akan bisnis lagi, aku kayaknya nggak bisa sukses, aku udah kapok, udah segala macam. Enggak, start a new life di situ maksudnya. Udah fokus lagi dengan proyek baru, fokus lagi dengan ikhtiar yang baru, daripada kamu larut dengan teman yang udah nipu kamu, partner atau vendor yang nggak jujur sama kamu. Akhirnya kamu
cuman mikirin tentang kenapa kemarin masih bisa rugi, kenapa bisa bangkrut, kenapa bisa begini, itu tuh nggak produktif sama sekali. Jadi start a new life di situ adalah ketika dia udah ngerasa hancur, dia pengen bangkit lagi dengan sesuatu yang baru. Jadi bukan tentang mampu nggak mampu, Riko, tentang kapan timing yang tepatnya. Seperti Nabi Nuh 950 tahun secara waktu, Nabi Ibrahim sekitar 50 tahun secara waktu. Beda-beda kan? Nggak harus tunggu 1000 tahun, nggak harus tunggu misalnya aku kayaknya nggak mampu lagi deh. Bukan itu. Itu Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ini mau izin terakhir Ustaz ya, karena kan mau jam 1, ada yang mau tanya lagi? Ya maaf Ustaz, maaf Ustaz. Teman aku Ustaz. Boleh berdiri silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fadil. Ustaz izin bertanya, kalau dari Ustaz kalau dari yang tadi Ustaz bilang, kan kita harus lebih menerima ketika di tempat. Tapi gimana kita tahu kalau kita itu lagi di tempat atau itu cuma ujian ringan sehari-hari itu? Karena kalau yang ringan pun lama-lama bisa akumulatif jadi ujian besar. Terus kondisi apa yang bikin kita tahu kalau itu kita lagi di tempat? Itu sama nggak sih? Hah? Beda. Beda sedikit Ustaz. Yang satu, Sebenarnya lebih ke bagaimana kita tahu Ustaz kalau kita lagi di rumah. atau itu kayak masalah lewat harian gitu. Oke, kalau yang kedua, Iya ya. Ada Fadil mendingan nyanyi daripada Puasanya agak skip dikit angka. Itu kondisi apa yang bikin kita tahu itu aja sih Ustaz sebenarnya. Oke. Buat bedain. siap, makasih. Iya, sama-sama. Makasih, Dengan Fadil. Ayo, Kak Fadil nyanyi dulu. Saya tiba-tiba bingung. Silakan. Semua ujian dalam hidup kita itu adalah cara Allah membentuk kita dengan ukiran kecil, ukiran besar, dengan diasah sedikit-sedikit, diasah dengan cara yang agak ekstrim. Semuanya adalah cara membentuk kita. Ukirannya aja bentuknya beda-beda. Kayak kita ukir kayu kan, ada ukirannya gede-gede, ada ukirannya kecil-kecil, tapi semuanya akan jadi ornamen yang membuat kayu itu berharga. Maka lihatlah angle itu dalam hidup. Ketika kita jatuh, ketika kita tersandung, atau cuma tergores dan tertusuk dikit, semua itu akan membentuk kita. Cuman ada angle lain, POV lain yang perlu kita lihat juga. Apakah itu terjadi hanya sebagai sebuah takdir, atau perlu juga kita muhasabah jangan-jangan karena kesalahan kita sendiri? Perlu. Jadi jangan hanya melihat sebagai sebuah tempaan, terus kita jadi kayak nggak pernah belajar memperbaiki diri. Oh ini tempaan dari langit, ini tempaan dari Allah, ini cara Allah membentuk saya. Terus kita nggak pernah belajar untuk memperbaiki kesalahan. Sambil kita melihat ini sebagai sebuah tempaan yang membentuk kita juga perlu muhasabah, apa salah saya sampai tersandung. Jangan-jangan saya kebanyakan melihat ke langit, kurang melihat ke bumi misalnya, akhirnya kesandung. Jangan-jangan saya terlalu sombong, kurang tawadhu, makanya saya tersandung. Kan itu namanya muhasabah. Makanya kenapa tadi ada pilihan yang kedua itu yang kita kan untuk bicara dengan diri kita sendiri biar kita tahu, oh selama ini aku kayak gini deh, selama ini kayak aku kayak gitu deh, makanya aku ngalamin ini. Nanti dia bisa memperbaiki diri, mencari tahu apa yang harus diislah. Jadi Mbak Fatin, jangan cuma ngomongin tentang ujian adalah cara Allah membentuk saya, tapi di sisi yang lain ujian juga adalah sebuah cara Allah untuk memperbaiki apa yang salah dari saya. Dua hal ini dua hal yang enggak berjalan belakang, bisa dilakukan secara Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallahu khair, Ustaz.